Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepadanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, ada yang baru dan juga lebih bersemangat. Perayaan Ekaristi ini didukung dengan kur dari Stero. Apa itu? Stella Duce Loro. Apa itu? Kalian mahasiswa atau SMA? Luar biasa. Ada pesan dari Pak Guru? Pak Guru ada enggak? Ada. Tidak ada pesan? Ada pesan sponsor? Tidak. Luar biasa Ibu Bapak Saudara sekalian, ini anak-anak kita yang ambil bagian dalam peribadatan kita tanpa sponsor, tanpa maksud, tanpa milik kecuali memuliakan Tuhan. Kita beri aplaus mereka. Mudah-mudahan ya, kita semua yang muda-muda dan yang dulu pernah muda tetap bersemangat muda, ambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan kita, entah dalam peribadatan, entah dalam kehidupan yang lain di tengah masyarakat pula. Saya membayangkan, kok ya aku wis tua saiki yo. Seandainya saya muda seperti mereka, saya mungkin ikut kur juga, supaya kalau nyanyi bagus. Sekarang itu sudah ompong-ompong itu nyanyi mau bilang R ngono ki angel, munine L. Karena apa? Sambil tahan gigi palsu supaya enggak loncat. Maka bersyukurlah kalian masih muda dan masih bersemangat dan masih banyak kemampuan berkreativitas sehingga bisa ambil bagian lebih bagus lagi dalam macam-macam hal. Salah satu bentuk, mari kita membayangkan saja. Anak-anak ini untuk tugas saya kira tidak hanya sekali latihan, ya, tidak hanya sekali, saya kira ya berkali-kali. Pakai snack enggak? Minum? Wah, Pak Guru ya keterlaluan kok. Berapa kali padahal? Hah? Sebulan. Itulah lingkungan saya. Kalau hari ini tugas,
latihannya ya sekarang. Undangan latihan kor gitu ya, datang 2-3 orang ya, lalu setelah sampai di sini baru mereka latihan lingkungan saya. Tapi baiklah, ini sebagai salah satu bentuk yang membanggakan bagi kita semua, kami para tua-tua terlebih, melihat kalian itu kami menjadi bersemangat muda lagi. Tadi dari rumah itu agak ngantuk-ngantuk begitu, ya misa meneh. Sampai di sini lihat kalian itu, woi, mari kita mau misali. Gitu loh. Aku biasanya ora kemeringet iki misa ya aku kemeringet ya. Lihat kalian itu semangat sekali. Dan mudah-mudahan ya menjadi pemicu kita semua. Tidak ada kelesuan, tetapi selalu bersemangat. Ada cerita di kampung saya, desa kono. Ada masa pandemi yang lalu, ada seorang ini bukan pengamen, tetapi minta saja. Karena mau bilang pengamen udah ya ndak punya alat dan ndak bisa nyanyi. Waktu pandemi untung dia sehat saja. Lalu dia jalan-jalan pergi-pergi, pokoknya ada orang itu buka pintu, dia singgah dan minta uang. Dan orang memberi itu ya karena orang juga takut toh. Memberinya itu dilempar saja. 1.000, 2.000. Akhirnya sampai di Baturno pasar, di toko sembako. Dia minta kasih 2.000, kurang mbok di kei meneh 20.000, niki lak mbok di Pak di dereng. Akhirnya diambilkan lagi 20.000. Mbah Kakung urung ngei. Mbah Putri memberi. Akhirnya dapat uang berapa? 82.000. Ditambah dia hasil ngamen minta di mana enggak tahu. Setelah itu orang ini membuka kantong plastiknya dan semua isinya diserahkan ke pemilik toko kelontong itu. Itu aja orang menerima uang tidak dengan tangan, taruh di situ, ngono terus dicudiki, dihitung. Lalu dia menyodorkan selembar kertas alamat yang menerima belanja. Yang punya toko tanya, ini kamu ini minta-minta atau kamu ini tugas belanja? Saya minta-minta untuk saya belanjakan. Lah ini belanjanya kok kepada orang-orang ini bagaimana? Kamu sendiri sudah cukup tak? Ya kasihan saudara-saudara itu karena pandemi tidak kerja dan dari makan dari mana. Akhirnya pemilik toko itu juga tertarik. Belanjaan yang kira-kira hanya 200.000, akhirnya tidak tahu mungkin lebih dari 1 juta di paket, lalu memang dikirimkan kepada alamat yang sudah ditulis itu. Bapak saudara sekalian, kalau dipikir-pikir, yang orang yang minta-minta itu tadi satu, kenapa dia nggak tergoda juga ya? Dapat uang banyak itu mbak ya tergoda dia ngambil 20.000 begitu untuk beli rokok begitu kan bagus, tidak ada yang melarang. Kemudiannya minta juga untuk dikasihkan orang-orang itu. Dan yang kedua, kenapa dia juga tidak memberikan alamat rumahnya? Itulah Bapak saudara sekalian, sebagai salah satu perbuatan yang membanggakan ketika kita ceritakan, seperti juga Paulus dalam bacaan kedua.
Bagaimana ia menceritakan kepada orang-orang di Tesalonika. Mereka tidak ditunjukkan kejelekan mereka, tetapi diangkat, dipuji oleh karena orang-orang di Tesalonika menjadi orang-orang penurut atas sabda Tuhan dan menjadi orang-orang yang mengalami karya kasih oleh karena Roh Kudus. Paulus tidak mengatakan kalian dulu pembangkang, kalian dulu pemberontak, atau kalian dulu orang penjahat, tetapi bertobat. Tidak begitu, tetapi ia menyerukan bahwa kalian orang-orang penurut Tuhan dan memperoleh karunia karena Roh Kudus. Kita juga diharapkan bisa ambil bagian dalam karya agung Yesus Kristus, bagaimanakah mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Keperluan kita tentu saja banyak hal, tetapi bisa meluangkan waktu, bisa meluangkan tenaga untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk ambil bagian dalam karya kerasulan. Salah satu contoh anak-anak kita dari Stelladus 2 yang di tengah-tengah kesibukan belajar masih meluangkan waktu juga untuk ambil bagian dalam pelayanan liturgi. Kita mohon supaya kita juga dimampukan untuk ambil bagian dengan cara masing-masing. Segala sesuatu yang telah kita buat dengan baik untuk kita teruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga berdoa untuk anak-anak kita semua yang menjadi harapan penerus kita, yang akan mengembangkan gereja pada zamannya, dan mereka senantiasa dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Allah yang penuh kasih menyertai kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang